Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 paralel B akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah alat industri kimia, yaitu tahapan proses pada industri semen. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Ristikawati dengan NPM 21073 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Puspitasari dengan NPM 2166. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nela Junedi dengan nomor NPM 21076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Prasetyo, NPM 21077. Perkenalkan, nama saya Andaria Puspitasari dengan NPM 21091. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryo dengan NPM 21088. Perkenalkan, saya Funi Putri Sandi dengan NPM 21107. Baik, selanjutnya untuk tahapan proses dalam industri semen ini, yang pertama yaitu mining atau penambangan. Pada proses awal pembuatan semen ini dimulai dengan persiapan bahan baku, yaitu dengan melakukan penambangan bahan baku utama berupa tanah liat serta batu kapur. Dalam proses penambangan ini, batu kapur ini dapat menggunakan dua teknik, yaitu drilling and blasting dan juga surface mining, di mana drilling and blasting ini merupakan penambangan yang menggunakan bahan peledak. Blasting ini digunakan pada permukaan yang keras. Biasanya, blasting ini digunakan untuk tambang yang jauh dari pemukiman, karena memiliki dampak negatif yang dapat mengganggu penduduk, diantaranya kebisingan dan debu. Sedangkan surface mining ini biasanya digunakan untuk tambang yang memiliki permukaan tidak terlalu keras. Surface mining ini lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Dia menggunakan suatu alat, itu prinsip kerjanya di mana alatnya itu terdapat cutting drum yang akan berputar, yang akan memotong permukaan sehingga nanti tanah atau batu kapur di tempat penambangan yang tidak terlalu keras nanti akan terpotong dan dapat digunakan. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk alat selanjutnya yaitu merupakan dari primary crusher, di mana habis batu kapur dari penambangan tersebut dihancurkan melalui alat primary crusher, yang dimana prinsip kerjanya untuk double row crusher sendiri itu melakukan permukaan dengan cara menjepit benda dengan benda permukaan di antara satu buah roller yang dikenal dengan sebutan crushing roll. Alat ini terdiri dari dua silinder roll yang sumbunya sejajar pada bidang horizontal, yang kemudian berdekatan lalu berputar dengan arah putaran yang berlawanan arah. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari alat double roll crusher sendiri, yaitu yang pertama, tidak mudah terjadi permukaan atau perumusan secara berlebihan, kemudian jarang terjadi penyumbatan pada ruang permukaan, kemudian perspirasinya mudah dilakukan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu proses permukaan hanya berlangsung pada sebagian kecil dari seluruh badan roller yang besar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari alat tersebut, yaitu yang pertama, material yang akan diolah itu berperan penting pada pemilihan mesin yang tepat. Yang pertama yaitu adalah kerapuhan material, di mana kerapuhan feed compression crusher yang dapat dilakukan atau feed merupakan bahan keras yang membutuhkan benturan. Kemudian untuk kekuatan penghancuran alat pengecil ini, semakin besar kekuatan penghancuran alat, maka semakin cepat material tersebut akan hancur. Untuk ukuran feed sendiri, ukuran paling besar material feed beserta setting produk yang diperlukan harus dipertimbangkan untuk pemilihan diameter yang lebar. Untuk alat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu di transportasi. Nah, ini untuk alat transportasi yang dapat digunakan itu bisa menggunakan belt conveyor, di mana prinsip kerja dari belt conveyor sendiri adalah sabuk ini digerakkan oleh motor penggerak melalui suatu pule, di mana sabuk penggerak ini secara translasi dengan melintas datar atau miring tergantung kepada kebutuhan dan perencanaan. Material ini diletakkan di atas sabuk dan bersama sabuk bergerak ke satu arah. Pada pengoperasiannya, konveyor sabuk ini menggunakan tenaga gerak berupa motor listrik dengan perantara roda gigi yang dikoppel langsung ke puli penggerak. Sabuk yang berada di atas roller-roller akan bergerak melintasi roller-roller dengan kecepatan sesuai putaran dan puli penggeraknya. Prinsip kerja dari belt conveyor ini dipakai untuk memindahkan material tadi, di mana dalam
pengangkutan material ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama adalah luas permukaan material, di mana luas permukaan material ini pada conveyor akan mempengaruhi daya angkut dan efisien gesekannya. Kemudian pada proses pengumpanan pada feedernya, semakin besar produksi pengumpanan pada feeder, maka semakin besar pula produksi angkut dari belt conveyor-nya. Apabila proses pengumpanan tidak maksimal, maka produksi dari belt conveyor pun akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah loss pada belt conveyor. Banyak hal yang dapat menyebabkan loss pada belt conveyor, seperti memuainya belt pada conveyor akibat terlalu panas, ataupun kondisi belt yang basah dapat menyebabkan materi dari semen ini lengket pada belt conveyor sehingga akan menyumbat putaran dari rollnya. Selanjutnya untuk tahapan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk alat selanjutnya yaitu untuk secondary crusher-nya kita menggunakan sambal mill. Di mana prinsip kerja dari sambal mill yaitu menggunakan mesin ball mill yang sama, yakni dengan berputarnya grinding bola pada mesin yang berfungsi untuk menghancurkan material yang berada dalam wadah ball mill. Cara kerja dari ball mill ini dasarnya adalah dengan menggindingkan bola penghancur di dalam mesin. Di saat ball mill berputar, maka pada bagian badan barel akan berputar dan mesin mulai bekerja untuk menghancurkannya, sehingga material yang dimasukkan ke dalam mesin ini akan ditumbuk berkali-kali oleh putaran mesin yang keras oleh bola-bola pada mesin tersebut. Dan di sanalah material keras yang dapat dihancurkan akan menjadikan semen. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu mempunyai karakteristik yang keras, sekaligus tangguh, tidak mudah pecah, dan tahan korosi untuk menanggung beban dan lingkungan selama proses penggilingan batuan. Untuk yang kedua, yaitu vertikal semen mill memiliki tingkat kinerja yang masih baik, karena hasil produksinya yang dihasilkan itu lebih konstan. Kemudian untuk cukup baik dan layak digunakan karena angka efisiensi thermal secara besar berada di 85%. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, harganya yang sangat mahal. Semen mill kebanyakan di luar Indonesia sehingga biaya produksi semen dapat naik. Kemudian untuk memerlukan perawatan yang secara rutin pada alat untuk menjaga kinerja pada alat agar tetap baik dan stabil. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu material yang diolah, yaitu berdasarkan kekerasan material, di mana bahan yang lunak lebih mudah dipecah daripada bahan yang keras. Kemudian untuk yang kedua yaitu kelembapan dan akhir batas. Feed yang lengket membutuhkan lebih banyak sharing atau penyobekan. Kemudian untuk kekuatannya, yaitu semakin besar kekuatan penghancur alat, maka semakin cepat material tersebut akan hancur. Untuk alat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah setelah masuk dari semen mill, material akan diantarkan menggunakan belt conveyor, kemudian dimasukkan ke dalam alat blending silo. Alat blending silo ini digunakan untuk mencampurkan dan menghomogenkan bahan baku semen dengan media pengaduknya merupakan udara. Di blending silo ini terdapat dua alat pembantu. Yang pertama, bucket elevator dan juga valve. Bucket elevator ini digunakan untuk mengirimkan bahan baku hasil penggilingan blending silo. Kemudian valve ini digunakan untuk mengatur keluaran dari blending silo itu. Sudah jelas tadi blending silo kan fungsinya untuk menghomogenkan produk. Jadi produk ini nanti siap diumpankan ke dalam rotary kiln, yaitu alat selanjutnya. Pada blending silo ini memiliki kapasitas 20.000 ton, tingginya adalah 55 meter dan juga diameter dalamnya 20 meter. Cara kerja dari blending silo ini, bahan baku mula-mula dimasukkan ke bagian atas blending silo, kemudian alat transportasi untuk mengirimkan bahan baku ini menggunakan bucket elevator. Kemudian keluar pada bagian bawah yang dilakukan pada beberapa titik dengan jarak tertentu yang sudah diatur menggunakan valve waktu bukaannya. Proses yang dilakukan di beberapa titik ini dilakukan untuk menambah kehomogenan dari bahan baku itu. Blending silo ini juga dilengkapi oleh alat pendeteksi ketinggian atau level indikator, sehingga kalau sudah penuh, dia akan berhenti otomatis. Selanjutnya, setelah dari blending silo akan dilanjutkan ke rotary kiln, di mana alat ini tuh
berbentuk silinder baja yang dipasang secara horizontal dengan kemiringan 4 derajat, diameternya 5,6 meter dan panjangnya sepanjang 84 meter dengan kapasitas 7.800 ton per jam. Rotary kiln ini merupakan tempat kontak antara gas panas dengan material umpan dari kiln yang menyebabkan umpan masuk itu nanti keadaannya dingin dan kemudian umpan keluar dalam keadaan panas. Jadi prinsip kerja dari rotary kiln ini awalnya umpan rotary kiln ini dari preheater akan dimasukkan ke dalam inlet chamber, kemudian tenaga penggerak dari motor dan main gear ini dapat menyebabkan kiln itu berputar. Setelah itu akan diatur oleh gear yang kemudian terdapat arah berlawanan dari gas panas hasil pembakaran yang akan dihembuskan oleh burner yang menyebabkan kontak panas dan perpindahan panas yang kemudian komponen semennya akan terbentuk. Pembakaran itu berlangsung sampai klinkernya keluar menuju klinker cooler. Kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah pendinginan pada grate cooler. Klinker yang telah dipanaskan pada rotary kiln sehingga bersuhu sekitar 1400 derajat masuk ke unit cooler pendingin sehingga suhu klinker turun menjadi 120 hingga 200 derajat Celcius. Klinker dengan suhu tinggi akan jatuh pada cooler dan didistribusikan secara merata ke area kompartemen sesuai dengan lebar grate-nya. Untuk menurunkan suhu klinker, gunakan proses quenching, yaitu proses pendinginan klinker dengan mendadak menggunakan fan-fan yang mengalirkan udara pendingin. Fan akan mengalirkan udara sehingga berkontak dengan klinker. Proses inilah yang akan menurunkan suhu klinker dengan banyaknya volume udara pendingin yang dialirkan oleh fan pendinginnya. Klinker bergerak ke ujung cooler yang dilengkapi crusher untuk memecah klinker dengan bertujuan untuk memperkecil ukuran sehingga mempercepat pendinginan secara alami. Faktor yang dapat mempengaruhi grate cooler ini yaitu grindability klinker. Klinker yang didinginkan dengan lambat akan membutuhkan tenaga untuk menggiling yang lebih besar daripada klinker yang didinginkan cepat. Jumlah fase cair dan ukuran kristal yang lebih kecil pada pendinginan secara cepat memungkinkan hal tersebut terjadi. Kelebihan dari grate cooler ini yaitu temperatur base air keluar cooler lebih rendah dan power consumption rendah dengan pengaturan cooling fan. Sedangkan kekurangannya adalah biaya maintenance yang tinggi. Setelah dari grate cooler, klinker akan didistribusikan kepada klinker silo menggunakan dip and conveyor. Prinsip kerja dari dip and conveyor ini palung yang terus dipasang secara seri pada rantai tak berujung. Rantai mengalami traksi conveyor dan palung digunakan sebagai pembawa untuk menyampaikan bahan dengan membentuk sabuk conveyor truck chain. Sabuk conveyor melewati sprocket kepala dan roda pengalihan ekor, dan sprocket terhubung untuk menggerakkan rantai dan sabuk conveyor. Diseret untuk bersirkulasi sepanjang jalur tetap di sepanjang roller di bawah bak. Material dimuat di titik penerima dan dibawa sepanjang sabuk untuk dilepaskan pada ujung conveyor atau titik akhir conveyor. Kelebihan dari dip and conveyor ini yaitu cocok untuk membawa material dengan suhu yang panas. Sedangkan kekurangannya adalah jika kapasitas material yang tidak sesuai ditransfer dengan dip and conveyor dapat menyebabkan kemacetan dan kerusakan pada alat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, setelah dip and conveyor ada alat yang bernama clinker silo. Pada clinker silo di sini berfungsi untuk menyimpan klinker yang telah didinginkan lewat grate cooler, lalu ditransportasikan lewat dip and conveyor. Pada clinker silo ini pada bawahnya terdapat pipa-pipa yang menghubungkan ke ball mill. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, clinker silo dapat menyimpan klinker dalam jumlah yang banyak.
sekitar 20.000 ton klinker dapat masuk pada klinker silo. Lalu kekurangannya pada pemasangan yang cukup rumit, harus dipasang dengan benar dan hati-hati agar tidak mudah rusak atau roboh. Lalu ada faktor-faktornya, faktor material yang disimpan. Jika material yang disimpan bersifat korosif, maka dapat menyebabkan kerusakan pada klinker silo. Lalu pada kapasitas. Jika kapasitas material melebihi batas, maka dapat menyebabkan macet hingga kerusakan pada alat klinker silo. Lalu selanjutnya adalah ball mill atau semen mill. Perbedaannya dengan semen mill adalah pada ball mill di sini ada penambahan gipsum. Penambahan gipsum di sini berfungsi untuk menjaga agar waktu pengerasan semen saat dicampur air tidak terlalu cepat. Lalu ada kekurangan dan kelebihannya, yaitu cukup baik dan layak untuk digunakan karena angka efisiensi tersebut dalam pencampuran itu baik. Lalu kekurangannya, alat ball mill terbilang mahal dan memerlukan perawatan yang ekstra. Lalu ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah materialnya. Materialnya jika korosif maka dapat mempengaruhi kerja dari ball mill. Lalu ada ukuran feed. Faktor dari ukuran feed juga berpengaruh dan bola-bola yang terdapat di dalam ball mill. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah melalui ball mill, material semen akan dipindahkan untuk disimpan di dalam silo semen. Namun sebelumnya untuk memindahkan ke dalam silo semen diperlukan suatu alat untuk memindahkan material semen, yaitu bucket elevator. Bucket elevator adalah alat pengangkut material curah yang ditarik oleh sabuk atau rantai tanpa ujung dengan arah lintasan yang biasanya vertikal, pada umumnya ditopang oleh casing atau rangka. Alat pengangkut jenis ini memanfaatkan timba-timba yang tersusun dengan jarak timba yang beraturan. Mekanisme kerja dari bucket elevator ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu material curah atau bulk material masuk melalui corong pengisi pada bagian bawah elevator. Kemudian material curah akan ditangkap oleh bucket yang bergerak. Kemudian material curah tersebut diangkat dari bawah ke atas. Setelah sampai pada roda gigi atas, material curah akan dilempar ke arah corong pengeluaran yang kemudian akan masuk ke dalam silo semen. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi kerja dari bucket elevator. Yang pertama ada kapasitas bucket, kemudian kecepatan bucket, suhu material, dan juga ukuran material. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari bucket elevator. Yang pertama, dapat mengangkut bahan dengan kemiringan yang curam. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengangkut bahan atau material yang cenderung lengket dan bongkahan yang besar, dan beratnya dapat disesuaikan dengan ukuran bucket. Selain itu, harga dari bucket elevator ini relatif murah karena pemakaian energinya yang kecil. Sedangkan untuk kekurangannya, material yang diangkut kebersihannya tidak akan terjaga. Dan yang kedua, tidak dapat digunakan untuk pengangkutan material dengan jalur yang berkelok-kelok. Setelah material semen dari bucket elevator dimasukkan ke dalam silo semen, maka dia akan disimpan. Silo semen merupakan suatu alat untuk menyimpan semen sebelum selanjutnya akan dilanjutkan ke vibrating screen. Silo semen merupakan tempat penyimpanan semen yang menyerupai silinder tinggi sekitar lebih dari 40 meter. Silo itu terbuat dari plat baja dan beton bertulang yang biasanya digunakan dalam industri pertanian ataupun industri lainnya untuk menyimpan material curah. Adapun faktor kelebihan dan kekurangan dari silo semen adalah faktornya dipengaruhi oleh sudut kemiringan dan kekuatan tiang pancang. Sedangkan kelebihan dan kekurangan dari silo semen, kelebihannya adalah dapat digunakan untuk penyimpanan semen dalam jumlah besar. Sedangkan untuk kekurangannya, pemasangannya cukup sulit dan harus dilakukan secara hati-hati sehingga silo semen dapat berdiri dengan kokoh dan digunakan dengan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya setelah pada alat silo semen, maka akan dilanjutkan pada alat vibrating screen, yang dimana vibrating screen adalah ayakan dengan permukaan horizontal yang memiliki frekuensi getaran tertentu, di mana prinsip kerja dari vibrating screen adalah untuk melakukan pengayakan dengan cara menggetarkan, yang pada sumber getarannya ini digerakkan secara elektrik maupun mekanis. Getaran mekanis pada casing ayakan biasanya ditimbulkan oleh sumbu esentrik yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Getaran tersebut akan diteruskan ke permukaan ayakan dan menghasilkan getaran yang akan memisahkan material bahan padat yang dimasukkan. Kemudian feed masuk dari atas, feed diayak sambil berjalan, feed akan masuk ke lubang jika ukuran feed sesuai dengan besarnya ukuran lubang. Kemudian kecepatan vibrator atau getarannya adalah 25 sampai 125 rpm. Kemudian untuk kelebihan dan juga kekurangan dari alat vibrating screen, untuk kelebihannya adalah mampu menghasilkan produk yang seragam. Papan lubang pada vibrating screen dapat diatur sesuai kebutuhan, dapat digunakan untuk ukuran dan kapasitas yang berbeda-beda. Lalu untuk kekurangannya sendiri adalah kurang cocok untuk operasi pengayakan dengan material berukuran besar, lalu juga alatnya mahal. Setelah mengalami vibrating screen, akan dilanjutkan ke proses rotary packing, yang dimana rotary packing adalah mesin pengisian semen ke dalam kantong menggunakan alat yang memiliki 8 filling station. Kemudian prinsip kerja dari mesin rotary packing sendiri adalah yaitu dengan operator yang menginput data pemesanan semen dan menentukan speed kerja mesin pada monitor mesin rotary packing. Terdapat tombol pada mesin rotary packing, ada 4, yakni untuk tombol berwarna hijau berfungsi sebagai pengisian semen, kemudian untuk tombol berwarna putih untuk sebagai power mesin rotary packing, tombol oranye berfungsi sebagai reset, kemudian tombol berwarna merah berfungsi sebagai untuk memberhentikan proses pemasukan semen ke dalam kantong. Selanjutnya, dalam satu mesin rotary packing terdapat 8 spot yang mengisi bag dengan semen melalui hembusan udara. Bag yang sudah terisi semen seberat 40 kg sampai 50 kg otomatis akan terjatuh dari rotary packing untuk menuju ke proses selanjutnya, di mana proses selanjutnya ini sudah berubah menjadi produk, yakni semen. Kemudian untuk kelebihan dan juga kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri itu pengoperasiannya stabil dan getarannya sedikit dan menciptakan kondisi yang baik untuk penimbangan. Kemudian untuk kekurangannya ini ketika terjadi peningkatan permintaan produk, dalam proses pengemasan produk juga terjadi peningkatan downtime mesin rotary packing. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itu adalah penjelasan mengenai tahapan proses dalam industri semen. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis perhitungan pada alat transportasi dan juga alat screening. Karena kita menggunakan alat transportasinya belt conveyor, jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan pada belt conveyor. Nah, pada belt conveyor ini, densitas dari batu kapur sendiri itu, atau yang digunakan ini semen Portland, ini adalah 94 pon cubic feet. Ini diketahui dari tabel 5.3. Di mana di sini semen Portland yaitu densitasnya 94 dan diketahui bahwa rekomendasi kemiringannya ini 20 sampai 23 derajat. Baik, selanjutnya bisa next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ukuran lebar beltnya. Kapasitas yang kita gunakan itu 400 ton per jam, di mana kapasitas 400 ton per jam ini merupakan kapasitas yang besar, sehingga kita menggunakan tipe jenis belt conveyor-nya tipe 45 derajat trough belt, di mana trial belt kita ini kan tadi rekomendasinya 20 sampai 23 derajat. Nah, di sini kita memakai trial dulu, kita coba dulu pakai 24 inci ini dulu. Dimana kan tadi kan dijelaskan kalau dia tuh sarannya 20 sampai 23 derajat. Jadi 24 inci lebarnya pada
20 derajat. Sehingga nanti didapatkan kapasitasnya adalah 132 ton per menit dengan kecepatan 100 feet per menit. Baik. Selanjutnya, untuk kecepatan dari belt ini, kita dapat menggunakan rumus dari kapasitas dibagi dengan kecepatan tadi dikali dengan 100. Maka didapatkan kecepatan dari belt conveyor dengan kapasitas 400 per jam ini 303,03 feet per menitnya. Nah, kita mencocokkan dulu kecepatan dari belt conveyor kita dengan maksimum rekomendasi kecepatan belt conveyor di tabel sebelah ini. Nah, kita kan tadi menggunakan 24 inci dengan materialnya limestone. Nah, ini kan dia kecepatan maksimumnya kan 350 feet per menit. Jadi, data yang kita dapatkan tadi kan 303,03 feet per menit. Data 303,03 ini berarti kan masih masuk dalam range maksimal kecepatannya tadi. Sehingga trial ini yang gimana tadi digunakan 24 inci itu sudah memenuhi standarnya. Sehingga dapat digunakan lebar belt conveyor-nya itu 24 inci. Oke, bisa next. Selanjutnya untuk panjang lintasan belt conveyor dengan kapasitas 400 ton per jam ini, untuk panjangnya kita bisa menghitung dengan rumus jaraknya dibagi dengan cos 20 derajat. Dimana cos 20 derajat ini nanti kan kita kan tadi menggunakan derajatnya itu 20 derajat. Jadinya itu 950 jaraknya dibagi dengan derajat cos derajatnya tadi didapatkan 1010,97 feet. Kemudian untuk ketinggian dari conveyornya ini tadi ini juga jaraknya dikali dengan tan dari derajat yang kita pakai. Jadi didapatkan 345,77 feet. Kemudian selanjutnya kita menghitung daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt conveyor. Untuk daya horizontal ini kita menggunakan rumus 0,5 kali jarak dibagi 300 dikali dengan kapasitas dibagi 100. Maka didapatkan daya yang dibutuhkan untuk pergerakan secara horizontal itu 14,26 HP atau horsepower. Kemudian untuk daya vertikalnya ini menggunakan rumus 0,001 dikali dengan ketinggian conveyornya dikali dengan kapasitasnya, maka didapatkan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan belt conveyor secara vertikal itu 138,308 horsepower. Oke, bisa next. Nah, kemudian kita dapat melihat grafik di samping ini. Tadi kan kita menggunakan lebar belt conveyor-nya kan 24 inci. Kemudian panjang dari lintasannya itu 1100,9 feet. Nah, dari sini kita bisa melihat di yang sebelah sini, yang warna kuning, dia kan di sini sekitar 110 ditarik ke lebar dari belt conveyor-nya tadi, yaitu 24 inci. Maka kita bisa mendapatkan HP di grafik ini adalah 2,8. Nah, nilai 2,8 HP dengan kecepatan 100 feet per menit ini dapat digunakan untuk menghitung daya kosong dari belt conveyor-nya, sehingga dihitung dengan 2,8 horsepower di grafik ini dikalikan 303,03 per 100. Maka didapatkan 8,485 horsepower. Nah, kita maka dari semua perhitungan tadi didapatkan daya total atau daya total untuk menggerakkan dari belt conveyor ini dengan rumus daya horizontalnya ditambah dengan daya vertikal ditambah dengan daya saat belt conveyor-nya kosong. Jadi nanti daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan belt conveyor dengan kapasitas 400 ton per jam ini adalah 158,53 horsepower. Untuk perhitungan vibrating screen akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada analisa vibrating screen, yang pertama adalah grafik penentuan diameter partikel, di mana di sini diameter ayakan itu didapatkan dari diameter material 50 sampai 90 mesh dijadikan milimeter. Lalu didapatkan hasil seperti ini.
Kemudian berat bahan tertahan ini didapatkan dari literatur, kemudian fraksinya ini dari berat bahan tertahan dibagi total, kemudian berat bahan tertahan kumulatif ini tinggal pada baris kedua sampai selanjutnya ini tinggal ditotalkan saja. Lalu untuk persen tertahan ini dari fraksi bahan tertahan diper total dikali 100, kemudian jika pada kolom kumulatif ini maka baris kedua sampai selanjutnya tinggal ditotal saja. Pada berat bahan lolos ini didapatkan dari total sampel berat bahan tertahan dikurangi berat bahan tertahannya. Kemudian pada persen lolos ini didapatkan dari berat bahan lolosnya diper total dikali 100. Lalu pada grafiknya didapatkan yang paling puncak adalah 0,25 sehingga dapat disimpulkan diameter partikelnya sebesar 0,25 mm. Bisa di next. Nah, kemudian ini didapatkan data A sampai F dari 45 sampai 90 mes, di mana nilai mes ini diubah menjadi mikron. Nah, di sini kami menggunakan average size sehingga pada mes 45 dan mes 50 ini dijumlahkan lalu dibagi 2 sehingga didapatkan nilai 377,5. Kemudian untuk mencari fraksi massa ini caranya average size dibagi dengan totalnya lalu dikali 100. Didapatkan grafik hubungan rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa. Di sini grafiknya berbanding lurus sehingga semakin besar fraksi massanya maka rata-rata ukuran partikel dalam mikron juga akan semakin besar. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah menghitung hubungan antara cumulative fraction dengan log size. 50-90 mes, aperture size-nya ini didapatkan dari literatur, kemudian dilogkan, akan menghasilkan seperti berikut. Lalu cumulative oversize ini tinggal dicocokkan dari grafik yang sebelumnya. Jadi ini kan yang lolos 50 mes yang pertama, sehingga cumulative oversize-nya 22,8788, kemudian yang 60 ini tinggal ditambahkan, dan yang bawah tinggal mengikuti seperti berikut. Lalu didapatkan grafiknya seperti itu, yang berbanding terbalik sehingga dapat disimpulkan semakin besar kumulatif fraction-nya maka akan semakin kecil log size-nya dalam milimeter. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian adalah analisis perhitungan dari belt conveyor dan vibrating screen. Mungkin demikian yang dapat disampaikan dari kelompok 4 paralel B dalam tugas besar mata kuliah alat industri kimia, yaitu tahapan proses dalam industri semen dan juga analisis perhitungan pada belt conveyor dan juga vibrating screen. Nah, mungkin demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami mungkin banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.